Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Iparku Gentayangan, Mencari Lidahnya Yang Kusimpan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Baru beberapa langkah Triana dan suaminya pulang, tiba-tiba pintu belakang rumah iparnya ditutup dengan kasar. Terdengar suara nyaring saling menyalahkan. "Kamu sekarang berani yang lawan Mbak Marina?" ucap Ilyas membuka percakapan saat menata kembali perabotannya. "Kalau sendirian aku juga nggak berani, Bang," jawab Triana sambil tertawa. "Oh, jadi kalau sama aku jadi berani gitu, Dek?" Mereka berdua sibuk mengurus rumah dan memasak bersama. Ilyas begitu cekatan membantu istrinya, sedangkan di kediaman yang berbeda, Ria dan Marina sibuk dimarahi oleh Amar. Sang suami sudah sangat pusing sebenarnya menghadapi istrinya tersebut. Kadang ia harus menanggung malu mempunyai istri yang tidak bisa diluruskan atau dinasehati. Panas telinga Amar kala para ibu-ibu sedang menggibah kelakuan Marina yang mempunyai mulut kasar. "Dek, abang berangkat kerja dulu ya. Jangan lupa kunci semua pintu. Kalau ada yang mengetuk, tidak perlu dibukakan siapapun itu," nasihat Ilyas. "Iya bang, hati-hati di jalan," jawab Triana menganggukkan kepalanya. "Kalau ada apa-apa langsung hubungi abang ya, Dek." Sebenarnya ia berat untuk meninggalkan istrinya di saat malam. Tapi apalah daya, itu adalah pekerjaannya. Melamar kerja di tempat lain juga susah. Ia sudah mencobanya, namun tidak diterima karena ia hanya memiliki ijazah SMA saja. Jadi mau tidak mau ia harus mensyukuri pekerjaan yang ada daripada tidak sama sekali. Itu lebih membusingkan. Ilyas menghidupkan motornya. Sepeninggal Ilyas, Triana langsung menutup pintu dan tidak lupa untuk menguncinya dari dalam. Semenjak mertuanya meninggal dunia, entah kenapa ia merasa takut sendirian di rumah kayu yang lumayan besar ini. Padahal biasanya tidak apa-apa, tapi entah kenapa suasananya sudah berbeda. Baru selepas Isya, Triana sudah merebahkan tubuhnya di dalam kamar. Sinetron kesukaannya ia lewatkan begitu saja dan memilih untuk tidur. Sudah berulang kali Triana untuk mencoba menutup matanya, tapi tidak bisa tertidur juga. Di luar gerimis turun, menambah suasana menjadi dingin, ditambah ia sangat kesepian. Tetangga di samping rumahnya kebetulan sedang pulang kampung. Saat ini tetangga terdekat ialah berada di seberang rumahnya. Kalau ada apa-apa tidak mungkin bagi Triana meminta bantuan kepada iparnya. Apalagi kejadian sewaktu siang tadi sangat menguras emosi. Triana menghela nafasnya sambil menggulungkan selimut ke sekujur tubuhnya. Pikirannya, semoga malam ini Marina tidak datang membuat kericuhan lagi. Semalaman Triana memilih untuk tidak keluar dari kamar. Hingga menjelang azan subuh, baru ia bangkit untuk menunaikan sholat subuh sendirian. Entah kenapa perasaannya begitu menjadi gelisah, dan di hati menjalar ada rasa takut. Tapi entah yang ditakutkan itu apa, ia tidak mengerti. Kembali ia mencerna ucapannya, lalu teringat tuduhan yang dilontarkan Marina, dan ia juga menuduh Marina yang telah meracuni ibu mertuanya. Apa jangan-jangan beneran Mbak Marina yang telah meracuni ibu? Batin Triana, seakan perkataannya itu benar adanya, karena setelah ia mengucapkannya kemarin, Marina juga tidak terima dan memilih masuk ke dalam rumah. Triana tidak mau pusing. Mana mungkin iparnya bisa berbuat begitu. Sudah takdirnya juga mertuanya meninggal dunia. Sejak pertengkaran itu Marina maupun Ria tidak pernah mengganggu lagi. Kalau berpapasan mereka bagi orang yang tidak saling kenal. Triana juga bersikap cuek saja. Percuma juga baginya dibaik-baikin jika memang tabiat Marina sudah seperti itu. "Dek, rencananya sore ini pulang dari pasar abang mau pergi ziarah ke makam ibu," ucap Ilyas sembari mendekati istrinya. Triana menganggukkan kepalanya tanda ia menyetujuinya.
Ia memilih tidak ikut karena sedikit tidak enak badan. Apalagi Ilyas ke pasar lebih dulu, ada sesuatu yang dibeli, sekalian membeli bunga untuk ditaburkan di makam sang ibu. Mau minta dibelikan apa nanti? Tawar Ilyas memeluk pinggang istrinya yang sedang berdiri di depan kompor. Martabak. Tidak usah bang, hemat. Tolak Triana yang disambut kekehan Ilyas. Bang, aku ingin ngasih tahu kalau cincin emas ibu aku simpan di lemari pakaian ibu, ucap Triana sambil menyimpan makan siang. Oh iya, simpan saja dulu di sana. Mereka berdua nampak sangat menikmati makanan dengan canda gurau, hingga mereka tidak menyadari ada seseorang yang tengah menguping pembicaraan mereka sejak tadi. Seperginya Ilyas ke pasar, Triana masuk ke dalam rumah. Ia hendak bersiap untuk mandi, tapi melihat sabun mandi yang sudah habis, maka ia memilih untuk pergi ke warung dahulu. Sempat berbincang dengan sang pemilik warung dan saling lempar candaan. Ia tidak sadar bahwa sudah lama pergi keluar. Saya pamit pulang bu, pamit Triana. Iya, semoga hajat kau cepat dikabulkan ya, jawab ibu pemilik warung yang diamini langsung oleh Triana. Mereka lumayan akrab. Triana bercerita kalau ia sudah terlambat datang bulan, bahkan beberapa terakhir ini sering merasakan pusing. Makanya saat di warung ia banyak bertanya tentang kehamilan kepada orang yang sudah berpengalaman. Sesampainya di rumah, pintunya sudah terbuka lebar. Triana mengernyitkan dahinya. Seingatnya ia tidak lupa untuk menutup pintu. Perasaannya tidak enak, ia langsung masuk ke dalam untuk memeriksanya. Dan benar saja, ipar bersama keponakannya itu sedang mengobrak-abrik dalam kamar mertuanya. Mau ngapain kalian? Teriak Triana dengan tatapan nyalang. Di mana kau sembunyikan cincin nenek? Ria menghampiri Triana. Tidak ada. Triana kebingungan entah dari mana mereka mengetahui masalah cincin itu. Setahunya, hanya ia dan Ilyas saja yang tahu tentang cincin emas ibu. Marina dan Ria masih mencari benda kecil itu, mengeluarkan isi lemari demi mendapatkan cincin emas tersebut. Dan sebuah benda berguling dengan baju yang terjatuh. Marina langsung memungutnya dan mencoba membuka kotak kecil itu, dan ternyata isinya yang ia cari sejak tadi. Sudah ketemu, ayo kita pulang. Tita Marina meninggalkan kamar mendiang mertuanya yang bagai kapal pecah. Triana mengembuskan nafasnya. Ia begitu kesal terhadap dua orang yang tidak punya malu itu. Mau merebutnya kembali ia tidak berani. Kini ia sendirian. Biarkan saja mereka dulu membawanya, nanti ia akan menceritakannya kepada Ilyas. Triana terlalu lelah, kamar yang berantakan itu hanya dibiarkan saja. Astagfirullah dek, kenapa berantakan begini? Tanya Ilyas mengagetkan Triana yang sedang terpaku ke kamar. Abang, bikin kaget saja. Abang yang seharusnya kaget, kenapa kamar ibu kamu berantakan? Bukan aku ya bang, tapi ipar dan keponakanmu kembali berulah, jawab Triana menghela nafasnya. Ngapain memangnya mereka mengobrak-abrik kamar ibu? Triana menceritakan kepada Ilyas tentang ibu dan anak yang mencari barang berharga di kamar mertuanya tersebut, hingga mereka benar-benar mendapatkan cincin itu di dalam lemari. Astagfirullah, kenapa mereka bisa tahu ya tentang cincin itu? Mungkin memang mereka udah mengincarnya kali bang. Triana meninggalkan Ilyas yang sedang pusing dan terduduk lemas di dalam kamar mendiang ibunya. Ia tidak habis pikir dengan iparnya tersebut. Kamar yang berantakan seakan habis kerampokan. Sebenarnya ia pun juga sudah capek dengan tingkah iparnya itu, tapi mau gimana lagi? Mau pergi dan pindah dari sini mereka tidak bisa, karena rumah ini memang rumah yang diwariskan khusus kepada Ilyas. Mau menjualnya pun tidak semudah menjual barang. Mungkin bersabar adalah cara yang bisa dilakukan untuk saat ini. Aku juga capek bang, rasanya aku itu pengen pindah saja. Maafkan abang ya, kamu harus sabar. Semoga Mbak Marina dilembutkan hatinya agar jangan berbuat ulah lagi. Lah terus kapan dong? Aku udah kelewat sabar ini bang. Sedangkan Ilyas hanya diam saja. Ia pun juga bingung bagaimana selanjutnya menghadapi istri dari kakaknya itu. Cukup lama saling terdiam, tiba-tiba Triana berucap, bagaimana Mbak Marina itu, kita habisi saja. Ilyas tertawa terbahak-bahak mendengar usul dari istrinya tersebut. Sedangkan Triana cuma diam saja melihat suaminya yang sangat merasa lucu atas kata-kata tersebut. Bercandamu kelewatan dek, jawab Ilyas sambil geleng-geleng kepala. Aku serius loh bang.
Udah, abang mau mandi nih. Tidak perlu lagi kita bahas masalah itu. Biarkan saja cincin itu diambil Mbak Marina. Toh memang benar juga dikatakan mereka bahwa mereka juga berhak atas harta ibu. Jelas Ilyas sembari meninggalkan Triana. Berbeda dengan Triana, ia masih nampak marah dan begitu kesal terhadap Marina. Sejak awal ia tinggal di rumah ini, baginya Marina selalu berbuat semena-mena dengannya. Triana meninggalkan kamar berantakan itu dan memilih tiduran di kamarnya sendiri. Tidak ingin terlalu capek dan banyak pikiran, apalagi saat ini ia sangat berharap ada sebuah kehidupan di dalam perutnya. Semoga beneran hamil, gumam Triana beristirahat dengan tersenyum. Lepas besoknya Triana dengan hati yang gembira menunggu tukang sayur lewat. Ia berinisiatif untuk membeli sayuran untuk dijadikan makanan sehat. Mengingat dirinya yang benar-benar merasa perbedaan. Tri, kau beneran sedang hamil ya? Tanya Bu Dharma. Doakan saja ya Bu. Mungkin beberapa ibu-ibu yang mengetahui kabar tersebut dari ibu pemilik warung yang menyebutnya hamil. Padahal ia kemarin hanya bercerita telat datang bulan saja. Triana menghela nafasnya bahwa berita tersebut sangat cepat tersebar, padahal kepastiannya belum sama sekali. Udah berapa bulan, Tri? Wah, hamil ya? Selamat ya, akhirnya. Sahut Bu Bondan, tiba-tiba menyeletuk. Akhirnya kau hamil juga ya? Triana hanya diam saja sedangkan ibu-ibu yang lain bertanya, malah Bu Dharma yang sibuk menjawabnya. Triana geleng-geleng kepala, mau dijelaskan tapi udah keduluan Bu Dharma yang dari awal menjadi pembawa acara gosip itu. Ada periksa ke bidan belum, Tri? Tanya Bu Ningrum juga ikut-ikutan. Belum, Bu. Kali ini suasana hatinya menjadi tidak mood. Gara-gara gosip itu yang sebagian senang, ada juga yang membuatnya menjadi dongkol. Bermacam-macam komentar, sedangkan Bu Dharma terus melanjutkan gosip tentang Triana yang katanya sedang hamil. Syukurlah kalau sudah hamil, lama gak kunjung hamil kirain mandul. Ucap salah satu ibu-ibu yang membuat yang lain ikut tertawa bersamaan. Triana memilih pulang. Kali ini dirinya lagi yang menjadi bahan guyonan ibu-ibu. Ia jadi nyesel karena telah curhat kepada Bu Lila, pemilik warung kemarin. Toh ternyata sama saja dengan ibu-ibu yang lain suka gibah. Di saat sedang dongkol, tiba-tiba Ilyas malah minta izin untuk pergi lagi. Kali ini ia mendapatkan pekerjaan tambahan untuk membantu menggali sumur. Lumayan bagi Ilyas rezeki pagi-pagi. Siapa memangnya yang sedang hamil, Bu? Adik iparmu itu loh. Ah, masa sih? Kata siapa memangnya? Itu Bu Dharma yang bawa berita. Aku dengarnya dari Cak Lila. Timbal Bu Dharma memberitahu kalau berita kehamilan tersebut berasal dari pemilik warung. Saat aku belanja di warung beliau tadi, Cak Lila cerita panjang lebar dan memberitahu kalau Triana sedang hamil. Marina yang mendengar penuturan tersebut hanya manggut-manggut saja. Bodoh amat baginya adik iparnya itu mau hamil atau tidak, bukan urusannya. Tapi kalau Triana memang beneran hamil, itu tandanya ia tidak bisa lagi untuk memojokkan Triana. Saat sedang menyapu halaman, Triana dikagetkan dengan kedatangan Ria yang tanpa permisi langsung nyelonong masuk ke dalam rumah. Mau ngapain itu anak? Batin Triana sembari memperhatikan Ria yang kembali masuk ke dalam kamar mertuanya. Di mana kau sembunyikan emas yang lain? Bukannya sudah kalian rampok? Jawab Triana sembari melangkahkan kaki ke dapur. Jaga bicaramu, Tri. Cepat beritahu mana emas punya nenek. Ria kembali menanyakan dengan wajah emosi. Beruntung kali ini Marina tidak ada, maka Triana akan lebih berani melawan Ria yang hanya seorang diri. Kan sudah aku katakan, kemarin sudah kalian rampok sampai habis. Apa jangan-jangan kau sembunyikan di kamarmu? Serocos Ria masuk ke dalam kamar Triana. Astagfirullah, kau ini Ria? Aku tidak sejahat yang dipikirkan oleh kau. Cepat, kau keluar dari kamarku. Nanti malah barangku yang kau ambil. Ria hanya tertawa saja melihat Triana kalang kabut mempertahankan kamarnya. Ia juga tidak berniat untuk mengambil barang pribadi Triana yang murahan itu. Ria kembali mengorek-ngorek isi dalam lemari neneknya. Triana tahu kalau Ria sedang membutuhkan barang-barang yang bisa dijual kembali. Ia tahu Ria sedang perlu duit entah buat apa, makanya Ria hanya datang seorang diri karena ingin mencari barang yang bisa diambil kembali. Triana tahu kalau motor yang sering dipakai Ria hendak dijual. Ia melihat di salah satu grup jual beli. Padahal Ria sudah bekerja dan mendapatkan gaji,
Tapi entah buat apa duitnya seperti sangat terdesak. Setelah puas mencari barang berharga, Ria memilih pulang. Kali ini ia tidak membawa barang apapun karena tidak ada barang yang bisa dijual kembali punya neneknya tersebut. Assalamualaikum dek, ucap Ilyas mengecup pucuk kepala Triana. Waalaikumsalam bang, mau kubuatkan teh hangat? Tawar Triana yang langsung diangguki Ilyas. Baru hendak mendaratkan pantat ke kursi, tiba-tiba Amar datang dengan wajah yang memelas. Padahal Amar juga baru datang bekerja. Ada apa bang? Anu Yas, abang kesini mau pinjam duit, genting banget, ucap Amar merasa tidak enak. Duit? Berapa bang? 3 juta Yas, tolonglah pinjam sebentar saja, ini masalah menyangkut tentang Ria. Ah, banyak banget bang, jawab Ilyas sembari melirik Triana yang enggan untuk memberikan pinjaman. Iya, demi Ria. Ia sejak kemarin sudah didatangi pinjol hingga neror. Bikin malu memang anak itu. Tolong pinjami abang Yas. Tiba Amar sembari tertunduk malu. Akhirnya Ilyas memberikan pinjaman tersebut atas izin Triana terlebih dahulu. Dari cerita Amar, Ria meminjam uang dari pinjol awalnya sedikit-sedikit saja, tapi akhirnya malah menggunung dan tidak sanggup bayar. Sedangkan uang gaji Ria tidak mencukupi, walaupun ia bekerja di sebuah perkantoran. Amar dan Marina sangat ketakutan khawatir Ria tidak sanggup bayar lalu dimasukkan ke penjara. Padahal Ria orangnya memang biasa saja, pakaian pun standar saja. Tapi yang Triana tahu, Ria sering nongkrong di kafe bersama teman-temannya dengan makanan mahal. Mungkin itu yang membuat Ria berhutang karena ingin duduk di tempat yang mahal. Ya sudah, terima kasih Yas. Abang pamit pulang dulu. Secepatnya akan dibayar. Sepulangnya Amar, Triana selalu memasang wajah kusut. Ia kesal terhadap Ilyas yang sudah meminjamkan duit dengan cuma-cuma. Padahal yang dipinjamkan orang yang tidak tahu malu dan semena-mena. Aku niat memberikan pinjaman untuk abangku. Mau gimana pun juga, Bang Amar saudara aku satu-satunya. Tapi uang yang abang pinjamkan itu tabungan aku, jawab Triana dengan wajah masam. Ya sudah, abang minta maaf. Ntar abang ganti yang lebih banyak lagi. Kasihan Bang Amar kesana kemari cari pinjaman. Triana hanya mampu menghela nafasnya. Ia memang tahu sifat Ilyas memang begitu, tidak tegaan. Padahal orang tersebut sering berbuat kasar dengannya. Abang pergi kerja dulu. Assalamualaikum, ucap Ilyas pergi meninggalkan pekarangan rumah menuju pasar mencari tambahan uang. Sore itu Triana sedang bersantai di pelataran rumah sambil memainkan ponselnya. Tidak lama Ria lewat dengan wajah merenggut, ciri khas Ria yang sangat jarang tersenyum, angkuh dan sombong. Tri, tunggu, cegat Marina yang tiba-tiba datang saat Triana hendak menutup pintu. Ada apa mbak? Mbak pinjam duit dong, 500.000 saja. Maaf mbak, nggak ada. Halah, bilang saja nggak mau ngasih pinjam, dasar pelit. Moga nggak jadi hamil. Cibir Marina mendorong Triana yang tidak siap hingga membuat Triana terjatuh ke belakang. Astagfirullah, semoga cepat mati kau Marina. Aku ini panjang umur, semoga kau yang cepat mati, adik ipar durhaka. Ucap Marina tertawa terbahak-bahak meninggalkan Triana yang merasakan nyeri. Sepertinya Marina hati Triana menjadi gelisah dan tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal dadanya. Maka ia berinisiatif untuk pergi ke pasar, menyusul suaminya yang sedang bekerja membantu menjualkan barang dagangan orang lain. Parang. Tawar laki-laki parubaya menawarkan barang dagangannya, sesekali tertawa sambil menawarkan sambil bergurau. Bang, saya beli parang yang panjang ini, ucap Triana tanpa berpikir entah buat apa nantinya ia membeli parang tersebut. Oh, parang yang itu Neng, silakan, harganya 250.000. Cocok buat nebas-nebas semak belukar, tutur laki-laki parubaya itu. Yang itu Neng. Iya yang ini Pak, bungkus ya Pak. Dengan cekatan laki-laki parubaya itu membungkusnya dengan kertas koran dan diikat dengan seutas tali. Hati-hati bawanya Neng, parangnya sangat tajam. Ini kualitas yang bagus dengan menggunakan pir cacing, jelas bapak-bapak itu sambil mengacungkan jari jempolnya. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama Neng, kalau sudah kembali tumpul, Neng bisa datang ke tempat saya untuk mengasah parang tersebut. Nanti dibikin tajam lagi seperti kayak baru, ucap bapak-bapak itu panjang lebar sambil mempromosikan tempat pembuatan parang di tempat beliau.
Niat yang sempat terbesit Triana buang jauh-jauh. Bisikan setan sangat mengerikan, hingga ia bergidik ngeri sendirian. Setelah memberi parang tersebut, Triana langsung membeli makanan dan sayuran untuk disimpan di dalam kulkas. Niatnya untuk menemui suaminya ia urungkan. Triana memilih balik ke rumah setelah berbelanja cukup banyak dan membawa barang belanjaan menggunakan ojek. Triana membaringkan tubuhnya di ranjang. Perutnya sedikit kram dan sakit, mungkin karena ia terlalu capek habis dari pasar. Apalagi tadi ia sempat didorong oleh Marina. Semoga tidak apa-apa, batin Triana sembari mengusap perutnya. Ia sangat yakin bahwa ia memang hamil. Sepulangnya Ilyas, ia nantinya akan memberitahu dan meminta untuk dibawa ke bidan. Sejak kejadian Marina yang menyumpahinya agar tidak hamil, sekarang Triana kembali meradang. Emosinya sangat memuncak. Ia sangat khawatir kalau ia beneran hamil, itu sangat membahayakan kandungannya. Dirasa cukup istirahat, Triana membereskan belanjaannya ke dapur dengan memasukkan stok makanan ke dalam kulkas. Lumayan bagi Triana tidak perlu keluar rumah dahulu untuk berkumpul dengan ibu-ibu yang suka kepo itu. Triana menaruh parang tersebut di balik lemari besar. Sengaja ia menaruh di sana. Ia membelinya tidak tahu untuk apa, tapi ia berinisiatif untuk dijadikan simpanan saja. Kalau diperlukan tidak perlu membeli lagi. Lumayan nantinya untuk bersih-bersih di belakang, gumam Triana menghilangkan niat buruk yang sempat terbesit di kepalanya. Abang pergi kerja lagi, Dek, pamit Ilyas yang baru pulang dari pasar. Lanjut habis Isa kerja lagi. Iya bang, semoga cepat kaya, tutur Triana yang membuat Ilyas terbahak. Hati-hati di rumah, pintu dan jendela jangan lupa dikunci. Uang hasil bantu-bantu di pasar tadi udah abang taruh di meja TV, ucap Ilyas tersenyum melihat senyum sumringah sang istri yang mendapatkan uang belanja tambahan. Triana segera mengambil uang yang diberikan Ilyas, bukan untuk ia belikan barang ataupun pakaian. Kalau kelebihan Ilyas, ia akan memilih untuk ditabung, untuk jaga-jaga kalau ada keperluan yang mendesak. Triana teringat bahwa lagi-lagi perutnya merasakan kram, padahal sudah lumayan dibawa beristirahat. Hendak periksa ke bidan malah batal karena melihat Ilyas yang datang dengan wajah letih sehabis pulang kerja serabutan di pasar. Kalau beneran hamil, aku pengen bikin selamatan kecil-kecilan, ujar Triana penuh harap. Sepertinya Ilyas bekerja, Triana langsung menutup dan mengunci dengan rapat. Ia lebih memilih untuk bermain ponsel di kamar sambil tiduran. Lagi saat asik memainkan ponsel, Triana kembali melihat postingan akun yang ia sangat kenali, memposting foto motor di sebuah grup jual beli. Ternyata belum laku toh. Semoga cepat laku biar bisa bayar utang, sambungnya lagi dengan tersenyum yang mana dalam hatinya ia menertawakannya. Ingin rasanya ia mengomentari postingan tersebut, tapi nantinya akan membuat masalah baru. Sudah cukup siang tadi Triana didorong kasar oleh Marina. Assalamualaikum, panggil seseorang dari luar membuat Triana menyudahi pekerjaannya di dapur. Waalaikumsalam, jawab Triana dengan mata yang berbinar melihat temannya dari desa yang sama datang untuk mengunjungi. Triana, apa kabar? Alhamdulillah baik, mari masuk Yun. Syukurlah tidak tersesat mencari alamat rumahku, jawab Triana mempersilahkan temannya untuk masuk. Triana sibuk menyuguhkan makanan dan minuman pada teman satu kampungnya yang baru saja tiba. Wah, pengantin baru jalan sendiri saja, gurau Triana yang langsung membuat temannya tersebut tertawa. Gimana? Apa sudah ada tanda-tanda? Tanya Yuni. Insya Allah Yun, belum periksa sih jadi belum tahu. Jelas Triana nampak muram karena tanda-tanda kehamilan itu terus membuatnya makin panik karena kram perut, tanda-tanda untuk datang bulan malah bermunculan. Semoga cepat hamil deh. Kalau enggak kunjung hamil, lebih baik kita minta tolong orang pintar aja, Tri. Khawatir ada yang sengaja membuat kau tidak bisa mengandung. Triana hanya menanggapinya dengan candaan. Temannya yang satu ini apa-apa selalu disangkut pautkan dengan hal mistis dan ujung-ujungnya malah merekomendasikan orang pintar atau bahasa kasarnya adalah dukun. Aku serius loh, apa sebelumnya sudah pernah ke dukun? Tanya Yuni. Aku pun juga serius Yun, belum pernah dan tidak pernah terpikirkan. Ke orang pintar bisa juga lo kirim santet. Iya kali aja mau nyantet iparmu itu, celetuk Yuni yang langsung ditertawakan oleh Triana. Yuni memang tahu kalau ipar Triana memang tidak layak disebut ipar. Karena Triana sering curhat kepada Yuni, ia sering berkeluh kesah jikalau sedang dilanda masalah
ataupun pertengkaran dengan iparnya itu. Apa kau sudah pernah membuktikan seberapa hebat orang pintar itu? Tanya Triana iseng, karena hanya ingin mengetahuinya saja dan agar temannya ini biar berlama-lama berkunjung. Belum juga sih, tapi yang jelas orang pintar tersebut sudah terkenal. Nama beliau Mbak Waro. Jelas Yuni antusias menceritakan. Katanya sih, dengar-didengar, mulut ke mulut, Mbak Waro ini dukun paling sakti. Pertanyaannya, lu pernah ngebuktiinnya tidak? Tanya Triana terkekeh. Kalau ke tempat Mbak Waro belum pernah, tapi kalau ke tempat yang lain sering. Aku seriusan lu Tri, sambungnya lagi yang hanya ditanggapi Triana dengan geleng-geleng kepala. Di saat sedang asik saling lempar candaan dan bergurau, tiba-tiba Marina datang tanpa basa-basi, ingin mengambil barang di dapur. Ipar kau itu ya? Bisik Yuni menatap iparnya yang tanpa permisi berjalan di hadapan mereka. Triana menghampiri iparnya tersebut ke dapur, ingin tahu apa yang dilakukan iparnya itu tampak rasa kursuk. Mau ngambil apa mbak? Gak apa-apa, cuma mau ngambil mangkok aja. Jawab Marina langsung berlalu pergi di hadapan Triana yang terus memperhatikan gerak-gerik Marina. Emang selalu begitu ya Tri? Iya memang begitu, jujur saja sih. Gak nyaman tinggal di sini, gak ada privasinya sama sekali. Mereka masih menganggap rumah ini masih punya mertua, padahal sudah diwariskan kepada Ilyas. Tetap saja mereka masih mengganggu gugat. Waduh susah kayak gitu, jadi makan hati dong. Terus bagaimana tanggapan Ilyas? Ya nggak gimana-mana, dia juga tidak berani berontak kepada saudaranya itu. Kok kesel ya dengar cerita kau yang punya ipar nyebelin gitu. Pengen tak, ucap Yuni terbahak-bahak. Dirasa sudah cukup lumayan lama mereka berbincang, Yuni langsung pamit pulang. Mereka tampak saling melepas rindu dan saling berpelukan. Sebelum Yuni naik ke motornya, tiba-tiba Yuni berbisik sambil melirik rumah Marina. Jangan gegabah Tri, lebih baik kau bunuh secara perlahan. Maksudnya apa Yun? Gak apa-apa, yaudah aku pulang ya. Ucap Yuni perlahan meninggalkan Triana yang masih tercenung di depan pintu, masih mencerna perkataan Yuni tadi seakan tahu perasaan Triana. Beberapa hari ini tidak ada masalah yang aneh-aneh. Iparnya tersebut sudah mulai jarang keluar masuk rumah Triana, bahkan Ria pun juga tidak pernah kelihatan lagi. Triana masih mengurungkan niatnya untuk tidak memeriksakan ke bidan, karena dirasa ia masih baik-baik saja dan belum benar-benar terlambat. Jadi baginya khawatir kalau cepat-cepat membeli dan kenyataannya malah bertolak belakang dengan apa yang ia harapkan. Maka entah yang keberapa kali ia akan menelan kekecewaan lagi. Sudah sering Triana membeli alat tes kehamilan tersebut, tidak jarang juga ia kecewa dengan penuh harapan. Biarlah bagi Triana nanti saja periksa maupun dites jika sudah benar-benar terlambat 1 atau 2 bulanan. Ngapain melamun? Tanya Ilyas saat mendapati Triana yang sejak tadi berdiri di ambang pintu dapur. Lagi merhatiin rumah Mbak Marina, tebak Ilyas. Ngapain? Gelak Triana bersamaan dengan Ilyas. Rumah mereka yang hanya disekat kebun pisang itu lumayan berdekatan. Terkadang kalau ada keributan atau hal apa, tidak jarang Triana mendengar dengan jelas. Kemungkinan besar saat Triana dan Ilyas berbicara masalah cincin emas itu, ada salah satu orang yang mendengar dan mengupingnya. Tapi rasanya tidak mungkin karena waktu itu Triana berbicara saat itu sangat pelan. Dek, hari ini abang bantu-bantu di pasar lagi ya. Apa nggak capek bang? Tiap hari nyari kerja tambahan. Padahal semalam suntuk abang begadang. Seharusnya dibawa tiduran aja istirahat. Tutur Triana sembari mengaduk kopi yang akan disuguhkan untuk suaminya. Capek, tapi harus gigih kerja buat kamu dan demi anak kita. Ucap Ilyas tersenyum sambil melirik ke arah perut Triana. Maksudnya apaan bang? Pura-pura gak ngerti. Kenapa kamu sembunyikan dari abang dek? Jujur saja, abang bahagia banget saat tahu kamu hamil. Jelas Ilyas terlihat menggebu-gebu bercerita. Hamil? Siapa yang bilang bang? Tanya Triana tidak enak hati kalau suaminya tahu jika ia belum benar-benar bisa dinyatakan hamil, karena ia hanya terlambat datang bulan. Abang dengar dari Bu Dharma, pagi-pagi tadi nyeletuk nanyain usia kehamilan kamu. Abang kaget dong, kok kamu pakai rahasia-rahasiaan sih? Keluh Ilyas merasa kecewa karena tidak diberitahu tentang kabar bahagia ini, malah mendengar dari orang lain. Bang, tolong dengerin baik-baik ya.
Sebenarnya aku itu nggak tahu juga beneran hamil atau tidak. Aku hanya terlambat datang bulan, Bang. Itu pun belum sampai 1 bulan. Makanya aku tidak mau memberitahu abang. Buat apa belum pasti juga. Jelas Triana panjang lebar. Ia juga menceritakan bahwa kabar kehamilan yang tersiar itu adalah mulut ke mulut dan berubah menjadi kabar kehamilan. Padahal waktu itu Triana bukan bercerita tentang hamil, tapi bercerita kalau ia sudah terlambat dan meminta doa agar benar-benar hamil. Oh, begitu. Jadi belum pasti nih. Belum, Bang. Abang kan tahu sendiri, kalau berita-berita yang sering digosipkan itu sering ditambah-tambahkan. Keluh Triana merasa tidak nyaman karena sudah terkabar di mana-mana jika ia sedang hamil. Kenapa nggak dites pack aja kalau udah terlambat? Agar tidak penasaran, usul Ilyas. Takut kecewa, jawab Triana menghela nafasnya. Gak apa-apa, lebih baik diperiksa sejak awal agar bisa lebih berhati-hati. Nanti abang belikan sehabis pulang kerja di pasar. Ya udah terserah abang aja. Sore ini setelah bersantai dan bercengkrama berdua menikmati hari-hari penuh mesra, kembali Triana melepaskan Ilyas untuk kembali pergi bekerja. Alat tes kehamilan sudah dibelikan Ilyas. Tidak tanggung-tanggung Ilyas membelikan ada 6 tes pack untuk Triana. Saat ditanya kenapa Ilyas banyak membelinya, ia hanya menjawab kalau satu khawatir tidak akurat. Nanti dicoba besok pagi, biar nggak bikin penasaran. Lah, genit ngapain kedip-kedip? Gak apa-apa genit, kan istri sendiri. Apapun hasilnya, besok jangan kecewa ya bang, ucap Triana melepas kepergian Ilyas. Iya dek, uang hasil kerja di pasar abang taruh di meja TV, tuturnya lagi sembari menyalakan motor dan pergi jauh dari pandangan. Hilangnya Ilyas dari pandangan, buru-buru Triana menutup pintu dan menguncinya. Itu adalah salah satu pesan yang tidak pernah ketinggalan diingatkan oleh suaminya. Triana menonton televisi bersantai dengan cemilan yang dibawakan Ilyas. Ia juga segera menyimpan uang yang diberikan Ilyas hasil dari pasar senilai 75.000. Lumayan banyak bagi Triana untuk tambah-tambah uang belanja dan ditabung. Namun sedikit banyaknya ia merasa kasihan dengan suaminya siang malam bekerja agar bisa mendapatkan uang lebih. Doa Triana semoga suaminya selalu disehatkan badan, pekerjaan yang dijalaninya menjadi berkah dan selalu dicukupkan. Pagi-pagi Triana merasa deg-degan. Selepas bangun tidur ia langsung mengambil tes kehamilan dan mencobanya dengan harap-harap cemas. Dengan perasaan yang tidak karuan akhirnya garis itu muncul perlahan. Namun bukan garis 2 yang muncul, tapi hanya 1. Triana mengembuskan nafas kasar. Lagi-lagi ia dibuat kecewa. Padahal sudah berharap hamil, mungkin saat ini Ilyas juga merasakan yang sama. Sama-sama kecewa. Triana memasukkan tes kehamilan tadi ke dalam bungkusannya dan menaruhnya di atas meja makan. Sedang sibuk di dapur, ia mendengar ada suara motor yang datang, yang tidak lain adalah suaminya. Mungkin saat ini Ilyas berharap besar, kehamilan yang dinanti-nanti tidak kunjung juga hadir. Dek, gimana? Tanya Ilyas langsung melingkarkan tangannya ke pinggang istrinya. Tanpa menunggu jawaban Triana, Ilyas langsung membukanya sendiri dengan perasaan bahagia. Karena sudah sejak tadi dalam perasaannya campur aduk. Ada rasa bahagia dan bercampur takut kecewa. Tapi Ilyas begitu yakin kalau Triana hamil. Sengaja ia pulang lebih awal karena sudah tidak sabaran. Namun saat membuka tes kehamilan itu dan melihatnya seketika, saat itu juga mimik wajah Ilyas berubah. Yang sejak tadi ia selalu tersenyum bahagia, kini murung terlihat jelas di wajahnya. Tidak apa-apa dek, mungkin belum saatnya. Insya Allah kalau sudah tepat waktunya, nanti akan hadir juga. Ilyas mencoba menenangkan Triana. Penuturan tersebut bukan hanya untuk menenangkan istrinya, namun juga kepada dirinya sendiri. Terisak Triana yang berada di samping Ilyas. Melihat Triana yang menangis, Ilyas langsung membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. Di saat sedang menumpahkan segala rasa dan saling menguatkan, tiba-tiba Marina datang di saat waktu yang tidak tepat. Astaga, drama apa lagi ini? Ucap Marina mampu membuat Triana dan Ilyas terkejut bersamaan. Di saat sedang asik berpelukan, mereka tidak menyadari kalau Marina datang dan masuk lewat pintu belakang. Mbak, ngapain? Seharusnya pakai permisi dahulu. Seharusnya kalian berdua yang jangan mesra-mesraan di dapur begini. Jangan salahkan mbak dong, ucap Marina tidak terima. Marina memperhatikan mata Triana yang sembab
juga mata Ilyas yang memerah. Tidak luput pandangan Marina tertuju pada meja makan yang di atasnya terdapat alat tes kehamilan tergeletak begitu saja. Tanpa rasa malu dan tanpa izin, Marina mengambil benda itu dan menertawakannya dengan keras setelah melihat hasil tersebut. "Oh, ternyata drama pagi-pagi ini adalah ini," unjuk Marina sembari melemparkan test pack tersebut. "Kirain beneran udah hamil, ternyata masih zong," sambungnya lagi tanpa perasaan. "Padahal udah tersiar di mana-mana kalau udah hamil, ternyata malah bikin drama. Buat apa tuh, Tri? Agar tidak dicap mandul," cerocos Marina yang bodoh amat dengan perasaan Triana yang saat ini sedang kalut. "Mbak, aku minta tolong kali ini jaga perasaan kami. Jangan bawa-bawa kata mandul," tegur Ilyas dengan baik-baik sembari mempersilahkan Marina untuk pergi karena ia tidak mau ada keributan saat ini. Sedangkan Triana hanya mampu terpaku saja. Ia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Hatinya sudah dilanda kecewa, pikirannya sudah sakit. Saat ini ia hanya mendengarkan adu argumen ipar dan suaminya. Tidak ada perlawanan dari Triana. Ia hanya bisa menerima dilecehkan dan dikata-katain Marina. "Lebih baik kau jangan banyak berharap, Tri. Terima saja kenyataannya bahwa kau itu memang tidak akan pernah bisa memiliki anak, alias mandul," ucap Marina sambil melenggang pergi meninggalkan Ilyas dan Triana. Tanpa diduga Triana menerjang tubuh kurus Marina. Tidak segan-segan Triana menampar dan mencakar wajah Marina. Amarah yang sejak tadi ia tahan-tahan kini diluapkan dengan cara membabi buta. "Dasar, kau ipar jalang, lepaskan aku!" Tidak didengarkan oleh Triana, ia terus menjambak, mencakar, bahkan meludahi iparnya tersebut. "Ya, aku memang jalang, aku memang mandul, tapi awas saja, kau akan kuhabisi." Perkelahian tidak terelakkan. Triana sangat frustasi. Amarahnya sedang diubun-ubun. Dengan beringas Triana menampar pipi Marina hingga memerah. Cakaran pun turut menggores pipi yang mulai keriput itu. Triana yang bertubuh sedang masih berada di atas tubuh Marina. Ilyas beberapa kali menarik istrinya agar menyudahi perkelahian itu. Tapi entah kenapa di saat Ilyas mencoba melepaskan istrinya, malah ia yang didorong kuat oleh Triana hingga membuat Ilyas terduduk. "Astagfirullah, Dek. Sudah, istighfar," pinta Ilyas tidak kalah histeris melihat istrinya seperti orang yang tengah kerasukan. Namun nihil, perkataan suaminya sama sekali tidak didengar. Triana masih memukuli Marina tanpa henti. Ludahan pun sudah tidak bisa dihitung lagi. Rambut Marina pun sudah berantakan. Begitupun juga dengan rambut Triana, mereka saling jambak. "Dek, sudah, nyebut Dek, nyebut." Ilyas terus berusaha memisahkan keduanya. Ia terus menarik paksa istrinya agar menyudahi sebelum para warga melihat antar dua saudara berkelahi kembali. Marina sudah terkulai lemas. Membalas jambakan Triana, ia sudah tidak sanggup lagi. Tubuh kecil dan renta itu tidak banyak tenaga untuk melawan. "Istighfar, Dek. Nanti Mbak Marina bisa mati. Biarin aja dia mati sekalian. Aku sangat benci." Dengan sekuat tenaga, Ilyas menarik istrinya hingga Triana terjungkal ke belakang dan langsung jatuh ke pelukan suaminya. Walaupun sedang dipeluk beberapa kali, Triana berontak untuk dilepaskan. Hingga benar-benar tenaga Ilyas terkuras dan kembali Triana menduduki perut Marina. Satu tamparan dan tinjuan kembali mendarat di wajah dan dada Marina. Sebelum akhirnya Ilyas kembali menarik istrinya. "Ah!" pekik Triana persis di depan wajah Marina sebelum akhirnya terjatuh lemas dan hampir pingsan. Tergugu Ilyas memeluk istrinya dengan erat. Ia tahu betul saat ini Triana sangat marah, bahkan kelewat kesal. Ia juga tahu Triana sudah cukup lama diam difitnah maupun digunjing habis-habisan. Akhirnya dia yang hanya seorang manusia biasa benar-benar tidak tahan lagi. Marina juga tidak sanggup bergerak lagi. Ia kalah, tidak sanggup mengimbangi Triana. Sudut bibir dan hidung Marina mengeluarkan cairan merah akibat tamparan yang cukup keras. Beruntung pagi itu tetangga tidak ada yang ikut campur. Mungkin mereka mendengar perkelahian itu, namun memilih untuk tidak melerai maupun ikut-ikutan. Marina akhirnya jatuh pingsan di saat suaminya datang bersama dengan ketiga anaknya. Mereka menatap Triana dan Ilyas penuh kebencian. "Ilyas, kau apakan istriku?" Ilyas tidak sanggup menjelaskan. Kalaupun dijelaskan juga percuma, karena saat ini waktunya tidak tepat. Pasti mereka juga tidak percaya. "Cepat, bawa ibu kalian ke klinik." Tita Amar panik. Melihat Marina tidak ada di rumah saat pulang bekerja dan ternyata Marina berada di belakang kebun pisang sedang terbaring lemah.
Kalau ada apa-apa dengan ibuku, awas saja kalian, akan aku laporkan kalian berdua ke polisi, ancam Ria dengan tatapan nyala. Ilyas dan Triana tidak mampu berkata apapun. Sepertinya Marina yang digotong agar secepatnya dibawa ke klinik untuk mendapatkan pertolongan. Ayo dek, kita masuk, ajak Ilyas yang masih belum beranjak dari tempat awal. Mereka berdua masih terduduk di tanah dengan tubuh yang masih berpelukan untuk menguatkan satu sama lain. Dituntunnya Triana memasuki rumah. Triana masih berantakan dengan rambut yang acak-acakan. Didudukannya istrinya di kursi tempat semula. Diikatnya rambut panjang Triana dan diberikannya secangkir air putih untuk istrinya. Minum dulu dek, pinta Ilyas yang menyerahkan air yang disambut oleh Triana dan diminumnya hingga tandas. Triana masih diam sejak tadi. Sekarang ia benar-benar kacau. Air mata tidak setetes pun keluar. Wajahnya yang putih bersih itu tanpa ekspresi apapun. Merasa prihatin dengan istrinya yang tidak berkata apapun, Ilyas kembali membenamkan kepala Triana ke dadanya. Andai saja Marina tidak datang, andai Marina tidak berkata kasar, dan andai saja ia tidak perlu memaksa Triana untuk mengetes kehamilan, dan masih banyak lagi, mungkin Triana tidak seperti sekarang ini. Ia pun juga lelah berulang bekerja sudah disambut dengan masalah yang rumit ini. Saat ini saudara dan para keponakannya mungkin sedang marah besar kepada ia dan Triana. Pasti mereka pun sudah bisa menebak bahwa pertengkaran ini berawal dari Marina. Tapi kalau dijelaskan pun pasti mereka tidak akan percaya, walaupun kenyataannya memang begitu. Dek, habis ini mandi ya, ucap Ilyas merebus air agar Triana bisa mandi dengan air hangat. Mau dibuatkan teh hangat? Sebentar lagi airnya mendidih nih. Terserah abang saja, jawab Triana akhirnya mampu membuat hati Ilyas lega. Tidak perlu dipikirkan lagi, yang sudah terjadi biarlah terjadi dek, ucap Ilyas menyentuh pundak istrinya. Sedikit banyaknya Triana juga takut kalau Marina kenapa-napa akibat ulahnya. Apalagi setelah mendengar ancaman dari Ria, membuat ia makin takut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.